Halo kawan-kawan semua, selamat datang di pembahasan soal SIMAK UI tahun 2017 ya. Kesempatan ini kita akan mencoba membahas soal SIMAK UI tahun 2017 kurang lebih 15 nomor. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan tonton video ini sampai dengan selesai ya. Tonton sampai dengan selesai. Kita ada 15 soal ya, mudah-mudahan semuanya bisa tercapai. Oke, nomor 31. Sebuah silinder pejal menggelinding tanpa slip dari puncak suatu bidang miring. Laju silinder di puncak 80 cm per second. Jika kehilangan energi akibat gesekan diabaikan, laju silinder pada posisi 18 di bawah titik puncak adalah ya. Mungkin seperti ini ya. Kalau kita gambarkan, ini bidang miring, silinder pejal dengan berat mg, dan kemudian kita proyeksikan jadi seperti ini ya. Ini mg cos theta dan ini mg sin theta. Ini gesek F ya pada jari-jari R. Kalau kita gunakan jumlah gaya sama dengan M kali A kum Newton ya. Ini nanti akan karena dia turun ke bawah dengan percepatan A ya, maka ini mg sin theta min F sama dengan MA. Nah, kita akan urai F ini bagaimana ya. Kalau kita gunakan sigma torsi sama dengan I alfa ya, maka torsi ini adalah G gesek kali R, momen inersia I pada silinder pejal setengah mr kuadrat, dan alfa ini adalah A dibagi R, dan ini bisa kita cancel satu-satu R nya ini. Nah gitu, sehingga F ini bisa sama juga dengan setengah MA ya. Nih seperti ini. Nah ini akan kita masukkan ke sini sebagai pengganti F, sehingga persamaannya jadi mg sin theta min setengah MA sama dengan MA ya, atau mg sin theta sama dengan setengah pindah sana jadi 1/2 atau 3/2 MA. Yang kita butuhkan sebenarnya A ya, M nya bisa kita hilangkan dulu, sehingga kalau kita pindahkan A sebagai ini, maka ini sama dengan 2/3 G sin theta. Nah kita akan butuhkan A ini karena ketika dia turun ya, ada percepatan A ini ya, dimana A itu sama dengan 2/3 G sin theta. Terus bagaimana? Kita akan gunakan persamaan yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS gitu. Ini yang ditanya, sementara V0 adalah tadi 80 cm ya, 80 cm per second. Kita coba nggak usah diubah, tetap 80 kuadrat 2, A nya kita ganti dengan 2/3. Gravitasi karena ini dalam cm per second, ini ubah dalam cm per second kuadrat, kan tinggal dikali 100 jadi 981 ya. Sin itu adalah H per S ya, sisi depan dibagi sisi miringnya, H per S gitu, sin theta. Nah dikali S lagi di sini, maka S ini bisa kita hilangkan ya. Artinya di sini 6400 plus ini dia, ini 4/3 ya, 981, andaikan ini adalah 1000 ya. Ya, kita bulatkan aja supaya ngitungnya mudah, dan H ini adalah 18 cm. 18 bagi 3 adalah 6. Itu ini sekitar
6.400 ditambah 4 kali 6 24.000 ya, atau ya sekitar 25 ya, 25 1.400 4 tambah 6 0 mas 2 ya. Kalau kita akar ya mungkin sekitar, kalau 150 kan 225 ya, berarti di atas ya. Bentar, ini 400 6 tambah 0 3.000 ini, maaf, 30.000 ya, 30.400. Kalau kita akar ya, akar 3 itu sekitar 1,7 ini, 1,7 ya, 1,7 artinya ini kalau kita lihat ini ya sekitar 173 ya. Jadi jawabannya V ini kurang lebih 173 meter per second tuh. Oke, kemudian lanjut lagi nomor 32. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like ya, dan beritahu ke teman-teman tentang pembahasan ini. Dua buah sistem isotermik memiliki massa molar A adalah 20 gram per mol dan B adalah 30 gram per mol ya. Oke. Nah, ketika gas A diberikan tekanan 1 atm dengan massa jenis 1,5 gram meter kubik, berapa massa jenis gas B yang diberikan? Oke, kita akan dekati ini dengan persamaan gas ideal ya. Yang saya utarakan adalah kita gunakan persamaan PVT ya. PV sama dengan nRT, atau ini gunakan PV sama ini ya. Jadi kalau kita lihat P volume, karena dia bilang tentang massa jenis ya, kan massa jenis itu adalah massa dibagi volume, berarti volume adalah massa per massa jenis ya. Sebutlah ini jadi M per massa jenis ya. Kalau ini ya, ini gram per mol ya. Ini mol ya, ini sebutlah mol RT. Artinya gini, kalau saya bandingkan ya, tentang PA rho A itu nanti adalah yang ini gram per mol ini ya, sebutlah MA per PB rho B, nah sama dengan, nah ini MA per MB, sebutlah seperti ini ya. Artinya kalau kita, nah seperti ini tekanan A ya, dua buah sama. Ketika gas A diberikan tekanan 1, massa jenis, oh ya, ini tekanan yang A ini 1 ya, dengan rho A ya adalah 1,5 ya, dibagi tekanan B ini adalah 1,5 atm ya, dibagi rho B, nah ini yang ditanyakan, sama dengan, nah ini ya, 20/30. Saya kira ada kelihatan ini 20/30 itu kan 1,5, jadi bisa coret yang ini ya. Artinya PB itu jadi 1,5. PB sama dengan nilai ini ya. Ya. Iya betul. Oke. Jadi jawabannya adalah 1,5 B. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Sekarang nomor 13.
Jarak rata-rata planet A ke sebuah pusat tata surya adalah R. Waktu yang dibutuhkan oleh planet A mengelilingi pusat tata surya adalah 1,8 kali waktu yang dibutuhkan planet B. TA adalah 1/8 kali planet B. Jika mula-mula planet A dan B berada pada satu baris dengan pusatnya dan bergerak searah, berapa jarak planet A terhadap planet B setelah keduanya bergerak selama 1/4 periode A. Bergerak 1/4 periode A. Kita butuh perbandingan RA dan RB sebenarnya ya. Kalau kita lihat gini, dari hukum Kepler ya. Hukum Kepler ya. Bahwa perbandingan TATB ya, perbandingan pangkat 2 ya, ini dari periode sama dengan perbandingan pangkat 3 dari jarak. Nah, kalau kita masukkan TA ini adalah 1/8 TB ya, per TB ya, pangkat 2 ya kan, sama dengan RA RB pangkat 3. Kita buang TB ya. Kalau kita balik, ini kalau pangkat 3 dari 1/8 itu kan setengah ya, setengah kuadrat 1/4 ini sama dengan RA per RB ya. Artinya RA itu cuma 1/4 RB ya. Atau kalau kita lihat, kalau dia seperti menganggap lintasan seperti ini pusat ya. Nah, 4 kalinya berarti ini R ya, ini punya A dan ini adalah B ya, dan ini adalah 4R ya. Jadi sini 3R ya, jarak antara A dan B adalah 3R. Nah, sekarang ketika pertanyaannya adalah ketika tadi ya, berapa jarak planet A terhadap B ya, setelah keduanya bergerak selama 1/4 periode A. 1/4 periode A artinya A ini berputar ya, 1/4-nya sini ya. Ini posisi A sekarang ya. Nah, posisi B di mana? Posisi B itu 1/8 B ya, atau TB itu waktu yang dibutuhkan oleh planet A mengelilingi pusat tata surya 1/8 waktu yang dibutuhkan planet B mengelilingi pusat yang sama. Artinya kalau 1/8 berarti hanya setengah dari itu ya. Kalau kita bagi nih 1/8-nya berarti ini kita bagi 2 lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jaraknya berapa itu ya? Kita pakai analisa pendekatan angka saja. Kalau misalkan ini adalah 4R ya, 4R ya kan, ini beranjak sedikit berarti 4R kurang ya, 4R kurang, makin kesini pasti makin berkurang ya, kalau terhadap titik ini ya. Tapi kalau ini titiknya berubah ya makin berkurang juga, tapi berkurangnya landai seperti grafik eksponensial. Artinya gini, kalau kita dekati dengan konteks jawaban di sini ya, ini option CDE ini adalah 4 lebih ya, 4 lebih artinya A ini belum sempat lari dari titik ini ya. A ini belum sempat lari dari posisi ini, artinya masih ya, masih di 4R kurang ya. Berarti option CDE ini salah ya, option CDE ini salah ya.
Karena posisi A di sini sebagaimana kalau posisi ini B ya, kalau posisi B terus ke sana tetap aja ya, ketika nilai ini constant diam ya, maka nilainya itu pasti kurang dari 4R ya kan. Nah, kurang dari 4R. Nah, ketika di posisi ini artinya dia 4R kurang sedikit ya, kurang sedikit. Nah, kita pakai analisa aja ya. 3,31 kurangnya banyak ya, jadi seolah 3R lebih. Nah, iya betul, 3,92 ini perkiraannya adalah 3,92. Kalau kita hitung-hitung ya, daripada makan waktu lama, sementara soal ini harus kita kerjakan dalam waktu minimal antara 5 menit ya, 4 menit, maka ya itulah jawaban yang terbaik, dan saya yakin itu jawaban yang paling benar ya, seperti ini. Karena terlihat posisi ini adalah posisi 4R ya, berarti berkurang sedikit saja ya. 4R berkurang sedikit saja berarti ya 3,92R ini. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa menerima jawaban ini ya. Jika ada yang tidak tepat yang menurut kalian, kalian boleh berkomentar di kolom komentar. Selanjutnya nomor 34. Bola kayu dengan massa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 45 cm di atas lantai lalu mencapai lantai dengan kelajuan V0. Oke. Setelah mencapai lantai, bola memantul kembali dengan koefisien restitusi 0,8. Pada pantulan keberapakah kelajuan bola setelah pantulan menjadi 51% dari V0? Bola dipantulkan ya, nanti dia akan mantul lagi, begitu mantul lagi dan seterusnya ya. Kecepatan ketika di sini V0 itu sebenarnya adalah akar 2 GH1 ya, dimana H1 adalah 45 cm tadi. 45 cm kalau kita dalam meter berarti ini akar 2 kali 10 kali 0,45 ya. Akar 9 adalah 3 meter per second, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi yang kita lihat adalah gini ya, konteks pertama bahwa koefisien restitusi itu adalah akar H2 per H1, kemudian akar H3 per H2 ya, dan seterusnya ya. Sini akar H4 per H3 dan seterusnya. Ini nilainya 0,8 ya, 0,8. Dan kalau kalian lihat ya, V ini adalah akar 2 GH ya. Artinya hubungan V ya, V itu adalah berbanding lurus dengan akar H ya kan. Ini sebenarnya referensiasi dari kecepatan akar H gitu. Nah, gini. Sepertinya bisa kita lihat bahwa seperti deret ya, bahwa 0,51 atau 50% dari V0 itu ketika pada pantulan keberapa, ini seperti deret aja ya, dengan rasio adalah 0,8 ya. Kalau kita lihat deret ini kan nantinya jadi seperti deret matematika bahwa U ke N adalah AR pangkat N ya. U ke N nya adalah 0,51 V0 ya. A nya itu adalah V0, kemudian rasionya adalah 0,8 pangkat N. N ini adalah pantulan keberapa, kita bisa coret seperti ini ya kan. Artinya 0,51 itu adalah 0,8 berapa kalinya, dikali berapa kali ya. Kalau kita kali 0,8 dikali 0,8 ya, ini sekitar 0,64 dikali 0,8 lagi, nah semakin mengecil, ini 0,51 sekian ya. Nah, terlihat bahwa 1, 2, 3 berarti pantulan yang ketiga ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Jadi
tak perlu kita menghitung berapa kecepatan awal ya, berapa ketinggian masing-masing ya. Nah, cukup gunakan ini ya, deret matematika, deret geometri. Oke, lanjut lagi nomor berikutnya, nomor 35 ya. Kalian bisa baca dulu nomor 35. Sebuah bola logam dengan volume 0,5 meter kubik ya, memiliki modulus bulk 5 kali 10 pangkat 10 ya. Ketika tercelup di dalam air, didapatkan volume bola tersebut berkurang 1 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Kedalaman bola tersebut adalah berapa? Ini kayaknya pakai rumus biasa ya, bahwa kalau kita lihat volume adalah 0,5 ya, meter kubik. Kemudian modulus bulk itu adalah 5 kali 10 pangkat 10. Delta V itu adalah 1 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, gravitasi 10, berapa kedalaman dia tercelup. Ini pakai rumus biasa yang bahwa tekanan terhadap hubungan modulus bulk itu adalah B kali delta V per V ya. Nah, mungkin ini kayaknya jarang sekali dibahas di SMA, di mana P ini adalah tekanan hidrostatik, rho GH, delta V per V ya. Rho massa jenis air 1000, gravitasi 10, kedalamannya ditanya. Modulus bulk adalah 5 kali 10 pangkat 10, delta V adalah 10 pangkat min 6, volume adalah 0,5. 10 pangkat 3, 10 berarti ini 10 pangkat 4. Ini 10 pangkat 10 kurang 10 pangkat dikali 10 pangkat 6, 10 pangkat 4 juga ya. Jadi seolah ini bisa kita coret. Nah, gitu. 5 dibagi 0,5, 10. Maka H adalah 10 meter. Gitu jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C, 10 meter. Seperti itu. Oke, nomor 36 ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like ya, dan bagikan ke teman-teman. Saya yakin pasti teman-teman banyak yang membutuhkan. Sebuah elektron mempunyai kecepatan 2 kali 10 pangkat 4 meter per second pada arah sumbu X, lalu memasuki medan listrik dengan vektor medan E yang arahnya ke sumbu Y positif. Oke. Ini kalau sumbu X sumbu Y ya. Ini X ya, positif dan X positif. Elektron bergerak searah dengan sumbu Ini elektron ya, ke sana ya, elektron. Kemudian ada medan ya searah sumbu Y positif ya. Dengan medan listrik 900 Newton per Coulomb yang arahnya sumbu Y positif. Dengan mengabaikan gaya berat pada elektron, waktu yang dibutuhkan elektron menempuh jarak 15 cm pada arah sumbu X ya. Masuki medan listrik adalah berapa? Soal ini sebenarnya soal jebakan ya. Kalian bisa lihat bahwa medan listrik ini berada pada sumbu Y, sementara yang ditanya adalah dalam arah sumbu X 15 cm ya. Dia waktunya berapa? Karena dalam arah sumbu X itu tidak ada percepatan ataupun perlambatan ya. Karena percepatan ataupun perlambatan ini terjadi pada arah sumbu Y saja. Pada arah sumbu X tidak ada pengaruh gaya, sehingga tidak ada pengaruh, tidak ada perubahan kecepatan. Artinya hanya X itu V kali T ya.
15 cm atau 15 kali 10 pangkat min 2 sama dengan kecepatan elektron adalah 2 dikali 10 pangkat 4 dikali T. 15 bagi 2 adalah 7,5 kali 10 pangkat min 6 T. Ini adalah mikro ya, jadi T itu 7,5 mikrosecond ya, jadi jawabannya adalah 7,5 mikrosecond. Terlintas soal ini seperti susah ya, tapi kalau kita tahu konteksnya adalah seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 37. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekarang ya, supaya channel ini terus berkembang. Nomor 37, dua buah silinder pejal dan kosong yang memiliki massa dan ukuran geometri yang sama dilepaskan secara bersamaan dari keadaan diam di sebuah puncak bidang miring panjang. Jika kemiringan bidang adalah 37 derajat ya, kedua silinder menggelinding tanpa slip dan silinder pejal menempuh jarak 8 cm. Silinder kosong pipa menempuh jarak berapa? Oke. 37, kalau silinder pejal ya, momen inersianya adalah setengah mr². Kalau silinder kosong itu momen inersianya adalah mr² saja. Oke. Yang ditanya adalah menempuh jarak berapa ya. Kita gunakan persamaan kecepatan. Seperti nomor 35 tadi bahwa saya langsung aja bawa mg sin theta min gaya gesek ya. Untuk silinder pejal dulu itu adalah setengah m a ya, ini ma, maka ini jadi mg sin theta sama dengan 3/2 ma. M nya kita coret, kita dapatkan A adalah 2/3 G sin theta. Ini untuk silinder pejal ya. Nah, bagaimana silinder kosong? Nah, silinder kosong seperti ini ya, hanya mengubah menjadi MA saja. Artinya pada silinder kosong ya, yang ini ya, ini mg sin theta min ma sama dengan ma ya. Mg sin theta sama dengan 2 ma. M nya kita buang, M nya kita buang ya, maka A ini adalah setengah G sin theta. Nah, ini untuk silinder pejal dan ini untuk silinder kosong ya. Lihat 2/3 G sin theta dan ini adalah setengah G sin theta. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk mencari jarak ya. Karena jarak ya, sini aja ya, bahwa jarak itu kalau kita lihat itu kan S itu adalah V0T plus setengah AT kuadrat ya. Dengan mengabaikan kecepatan awal, maka S ini sebanding dengan percepatan ya. Nah, saya sebutkan bahwa nanti S untuk silinder pejal berbanding S untuk silinder kosong
itu perbandingan A silinder pejal berbanding A silinder kosong. Saya tarik ke atas. Oke. Ini adalah silinder pejal, ini adalah silinder kosong. Iya, perbandingannya adalah 2/3 banding 1/2 ya. Ini sebagai perbandingan 2/3 dengan 1/2 ya. Naik ke atas jadi 4/3 ya enggak. Sementara silinder pejal dia menempuh jarak, nah, dan silinder pejal menempuh jarak 8 cm. Sehingga saya balikkan lagi. Nah, ini adalah 8 cm. 8 cm per jarak silinder kosong adalah 4/3. Iya, kita coret 8, ini kan 2 kali 3 adalah 6. Jadi jarak untuk silinder kosong adalah 6 cm. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa menerima jawaban itu. Jika tidak mengerti boleh menulis di kolom komentar. Nomor 38. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, biar semangat dalam membuat jawaban ya, bisa membantu kalian mempersiapkan ujian. Suatu benda diletakkan pada jarak L 90 cm dari layar ya. Jika sebuah benda lensa tipis konvergen diletakkan di antara benda dan layar, ada dua posisi titik berbeda yang dapat menghasilkan bayangan dengan jelas pada layar. Jika jarak antara kedua titik posisi itu adalah 30 cm ya, fokus lensa tersebut adalah berapa? Soal ini tricky tapi sebenarnya mudah ya. Ini 90 cm itu adalah jarak benda dengan jarak bayangan 90 cm. Nah, yang ditanya fokus lensa tersebut. Nah, ada clue lagi adalah 30 cm ya. Ini kalau perbandingan 30 cm artinya ya, hemat saya adalah seperti ini. Ini 30 ya. Ini 30 otomatis dan ini 30 ya. Nilai sini adalah 2 kalinya ini ya. Artinya kalau terbentuk bayangan ya, bayangan ini adalah 2 kali jarak benda ya. Kalau gitu setelah ini kita masukkan ke sana ya kan, S ditambah 2S adalah 90. 3S sama dengan 90, maka S adalah 30 cm ya. Oke. Artinya kalau kita masukkan 1/F 1/S ya, 30 ditambah ya, S aksen adalah 2 kali S. Ini 60, ini 2, ini 1 ya. Kita balik jadi 60/3, 20 cm. Jadi fokusnya adalah 20 cm. Jawabannya adalah yang B ya. Sepintas kalau kalian amatin, kalian kerjain, ini sangat susah ya, tapi ternyata ya begitu adanya ya. Oke, masih ada beberapa nomor lagi ya. Kita selesaikan saja, jangan lupa untuk subscribe ya. Iya. Oke, lihat rangkaian ya. Ada 3 resistor di rangkai paralel dan kemudian disambung dengan tegangan E dan hambatan dalam D ya. Saya baca sebuah sumber daya DC yang memiliki tahanan dalam RD 2 ohm. Dihubungkan dengan 3 buah resistor R yang dirangkai seperti gambar ya. Nilai tahanan R agar daya disipasi pada rangkaian maksimum adalah berapa? Nah gini, ada asumsi yang kemudian kita pakai ini, yang diketahui kan hanya RD 2 ohm ya. Maksimalnya berapa?
Maksimalnya kalau R beban ya, R beban itu harusnya lebih besar daripada RD atau minimal sama ya, minimal sama dengan RD, minimal sama dengan 2 ohm. Nah, beban ini adalah paralel 3R. Artinya 1/R paralel adalah 1/R tambah 1/R tambah 1/R gitu kan. Atau ini sama dengan 3/R. Paralelnya 2 ya. Ini sama dengan 1/2 sama dengan 3/R. Iya, jadi R adalah 3 kali 2, 6 ohm. Simpel sekali ya, gampang sekali. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke. Yang option ABC kayaknya udah selesai ya. Kita lihat nomor berikutnya, nomor 40. Jangan lupa untuk subscribe ya. Terdapat sistem 2 cermin datar yaitu B yang berhadapan dengan cermin A membentuk sudut 30. Sebutlah ini B ya. 30 ya seperti ini. Ya ini 45 ya, 30 kurang lebih. Ya ini B, ini A, ini cermin ya. Jika seberkas sinar jatuh pada cermin B dengan sudut datang 30 cm ya, lalu dipantulkan pada A. Sinar akan dipantulkan oleh A dengan sudut 60. Oke. Kalau 30 derajat ya kurang lebih segini ya, 30. Ini mantul 30 lagi ya. 30, ini 30, 30. Ini berarti sini adalah 60 derajat. Ini 30, ini 60, berarti ini siku-siku. Ya kan? Ya. Siku-siku berarti mantul balik lagi ke sana, balik lagi ke sana. Ya. Artinya setelah ini datang ya sana, nanti balik lagi mantul. Kenapa? Karena ini 30 ya. 30 30. Ini 30 derajat, ini 30 derajat, ini 60 ya. Sudut dalam segitiga totalnya adalah 90. Kalau ini 60 180 ya. Kalau ini 60, ini 30, berarti ini adalah 90 derajat. Artinya tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti balik lagi ya. Lalu dipantulkan pada A, sinar akan dipantulkan dengan sudut 60. Berarti ini jawabannya adalah salah ya. Option yang atas ini salah ya. Option yang atas ini salah. Kita lihat option berikutnya, sudut pantul sinar yang datang pada cermin datar besarnya sama dengan sudut datang. Iya betul ya, bahwa I sama dengan R ya, sudut datang sama dengan sudut pantul. Benar, yang ini tadi yang pertama salah. Salah benar itu berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke. D. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa menerima jawaban ini. Jangan lupa untuk beri komen jika kalian merasa ada yang janggal. Ya, sekarang nomor 41. Dengan memutar lilitan kawat lebih cepat akan dihasilkan gagal induksi yang lebih besar sebagai generator. Betul ya. 41 semakin rotasinya semakin kencang ya, semakin besar ya, maka ini akan menghasilkan GGL yang semakin besar. Ini benar ya. Sebab besarnya GGL induksi pada sebuah generator AC dinyatakan dengan formula Emax sama dengan NBA omega, di mana N jumlah lilitan kawat, A luas bidang lilitan kawat, B medan magnet, dan omega. Iya betul ya. Ya ini epsilon atau GGL itu adalah NBA omega ya. Sin theta sebenarnya ya, tapi ketika maksimum berarti nilai ini adalah 1 ya. Ini betul juga, benar-benar dan ada hubungan dengan omega, maka ini jawabannya adalah A ya. Oke. Benar-benar berhubungan ya. Oke, selanjutnya nomor 42 ya. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini ya. Ini adalah rangkaian RLC.
Jika frekuensi pada sumber AC diperbesar dengan menjaga amplitudo konstan, lampu pada rangkaian di atas akan menyala terang. Ya, kemungkinan ini salah ya, karena gini ya, saya jelaskan bahwa kalau frekuensi naik ya, ini artinya omega adalah naik ya. Kenapa? Karena omega itu adalah 2πf ya. Nah, ketika omega naik ya, XL ini akan naik. Ya, karena XL adalah omega kali L ya. Omega naik, XL juga akan naik ya. XL ini adalah reaktansi induktif ya. Semacam nilai hambatan pada induktor. Nah, sekarang kalau kita lihat hambatannya membesar, berarti arusnya akan mengecil ya. I itu kan sama dengan V per R, atau ini V per XL. Ini besar ya, berarti ini akan kecil ya. Arus kecil berarti lampunya akan semakin redup ya. Jadi option yang ini salah ya, bukan lebih terang tapi lebih redup. Kemudian alasannya adalah jika frekuensi diperbesar maka reaktansi induktor membesar, sehingga sebagian arus dari sumber akan melewati lampu ya, mengakibatkan lampu bertambah terang. Sebagian besar arus dari sumber akan, ya salah ya, salah. Bukan lampunya bertambah terang tapi bertambah redup, karena reaktansi induktif akan semakin besar ya, arus akan semakin kecil ya. Salah ya. Jadi jawabannya adalah E ya, jawabannya E. Oke, itu menurut saya ya. Jika kalian tidak pas jawabannya atau kalian punya argumen lain, kalian boleh tulis di kolom komentar apa argumen yang kemudian bisa kita jadikan bahan diskusi bersama-sama. Nomor 43 ya. Ini ada gambar ya, merupakan struktur kisi suatu material ya. Pernyataan yang benar berkaitan dengan material-material ini. Jarang sekali di SMA membahas tentang ini ya. Tapi kita lihat teknik kita mengerjakannya adalah cari dulu yang mana yang kita benar-benar mengerti ya. Yakin benar ya. Menurut saya adalah yang 4 dulu ya. Jarak antar kisi pada kedua kristal ini bernilai sama ya. Ini kalau kita lihat kan jaraknya relatif sama ya, relatif sama. Kalian bisa lihat distance ya. Masing-masing jarak ini nilainya sama ya, taruhlah mungkin 1 cm ya. Jadi kalau kita lihat opsi masing-masing 1, 2, 3 dan 4 ya, 4 ini udah benar dulu ya menurut saya. Nah kemudian nah ini jarak antar kedua kristal ini berbeda. Nah, kan tadi ini sama, berarti ini kalau ini sama, ini berbeda, berarti yang 3 itu salah ya, ini salah ya. Otomatis ini juga salah ya. Ya. 1 itu cacat pada kristal B disebut kekosongan. Bukan ya, nggak ngerti juga. Tapi nanti kalau kalian punya ide lain silakan kalian sampaikan ya. Kristal pada A disebut interstitial. Mungkin yang disebut inter itu kan jarak di antara dua kisi, artinya posisi seperti ini. Ini seharusnya mungkin B ya, harusnya mungkin B ya. Jadi yang 2 juga salah ya. Jadi menurut saya 1, 2, 3 ini salah, yang benar adalah 4 saja. Dan jawabannya adalah D gitu. Oke, nomor 44 ya. Seorang anak mengikat fluid ya, dengan tali 1 meter dan memutar dengan kecepatan 2 meter per second ya. Fluid mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 200 Hz ya. Jika ada seorang teman berdiri 500 meter dari anak itu. Oke. Andaikan ini adalah fluid yang diputar ya. Fluid di sini ya.
dan ada anak yang berdiri pada jarak 500 meter dari situ. Peluit berkecepatan 2 meter per second ya, dengan frekuensi 200 Hz. Oke. Ya. Opsi pertama, ketika peluit menuju teman ya, ia mendengar frekuensi lebih besar dari 200 Hz. Kalau menuju sini ini betul ya, karena kalau kita lihat efek Doppler itu berarti 340 ya, ditambah kecepatannya ini 340 diam ya, dikali 200 Hz, artinya ini 342 per 340 kali 200 ya, 1 lebih dikali dengan 200, berarti nilai ini lebih dari 200 ya. Jadi jawaban yang satu itu betul ya. Ketika peluit menuju teman, ia mendengar frekuensi lebih besar ya. Ia itu adalah si temannya tadi ya, temannya tadi. Dan nanti kebalikannya, ketika peluit menjauhi teman, ia mendengar frekuensi lebih kecil. Jadi pernyataan satu ini benar, dan juga pernyataan 3 juga benar ya. Nah, bagaimana pernyataan 2 dan 4 ya? Ketika peluit menuju teman, si anak mendengarkan frekuensi lebih besar. Anak ini berada pada posisi yang tetap dengan jarak tetap dan menganggap kecepatan juga tetap. Artinya frekuensi ini akan bernilai tetap, bukan lebih besar ataupun lebih kecil. Ya, jadi ini pernyataan 2 ini salah ya. 1 benar, 2 salah, berarti 4 salah ya. Jadi jawabannya 1 dan 3. 4 berarti salah juga. Ketika peluit menjauhi teman, si anak mendengar frekuensi lebih kecil. Ya, salah ya. Tetap konstan ya. Jadi 1 dan 3 jawabannya adalah B. Nomor terakhir, ya, N-mol gas ideal monoatomic mengalami proses seperti pada gambar. Kita cek satu-satu ya. Kalori yang dilepas pada proses 23 adalah 3V. Oke. Ya. Proses 32 volume konstan, berarti ini ya, delta V adalah 0, artinya usaha sama dengan 0 ya. Nah, kalau usaha sama dengan 0, berarti delta Q adalah delta U ya. Ini adalah 3 delta P V ya, atau kalau terjadi perubahan volume delta P kali delta V, 3/2. Jadi 3/2 dari V2 delta P nya itu adalah tekanan akhir dikurang awal, P3 min P2. Pernyataan 1 benar ya. Saya langsung cek pernyataan 4 ya. Kalau 1 benar berarti 3 benar. Kita cek 4. Gas tidak melakukan kerja pada proses 23. 4, 2 ke 3, iya betul. Usaha ini adalah 0 ya. Kenapa? Karena delta volume adalah 0. Tidak ada perubahan volume pada proses 2 ke 3 ya. 1 benar, 4 benar, berarti semuanya benar. Ini pasti jawabannya adalah E. Jadi saya nggak perlu ngitung lagi pernyataan 2 dan 3, tapi cek saja oleh kalian apakah pernyataan 2 dan 3 itu benar. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, dan bagikan ke teman kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum.